Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami dari tim Hukum Perdata. Dengan saya Muhammad Rafi Pramusinto selaku pembicara pembuka dan penyimpul, Sandi Yuda Pratama sebagai pembicara pro, dan Vela Kintara selaku pembicara kontra. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami dari sisi pro maupun kontra terkait mosi perdebatan yang dipertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Dewan Juri yang terhormat, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal penting dalam hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atau tidak. Dan untuk membuktikan hal tersebut, sejatinya terdapat dua unsur penting, yakni unsur objektif yang menyangkut bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga melawan hukum, dan unsur subjektif yang menyangkut pribadi pelaku sehingga timbul kesalahan dari diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Sehingga faktor kesalahan merupakan salah satu yang harus dibuktikan agar hakim dapat menentukan apakah seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Van Hammel juga mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memenuhi tiga hal, yakni memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan juga menentukan kemampuan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Adapun pengertian dari disabilitas mental sendiri didefinisikan dalam pasal penjelasan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa difabel mental merupakan orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, status quo yang ada saat ini dapat mengisyaratkan bahwasannya seseorang yang mengidap gangguan disabilitas mental tidak dapat dipidana. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan pasal 44 KUHP yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku bagi yang jiwanya cacat atau terganggu jiwanya karena penyakit. Namun, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah bahwasannya Kementerian Kesehatan telah merilis data bahwa terdapat 99 klasifikasi gangguan jiwa yang terdiri dari gangguan jiwa ringan hingga berat. Selain itu, Indonesia pun sejatinya telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang menandakan bahwasanya Indonesia telah mengakui kesetaraan hak dan pengakuan di mata hukum bagi penyandang disabilitas mental, tidak hanya sebagai korban maupun saksi, tetapi juga sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari perdebatan kali ini adalah guna mencari mekanisme penegakan hukum yang optimal, khususnya di bidang hukum pidana, namun dengan tetap menjaga hak-hak bagi pengidap disabilitas mental di Indonesia. Mengingat bahwasanya saat ini tak jarang penyandang disabilitas mental di Indonesia yang juga terlibat dalam kasus hukum tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai terdakwa. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, kedua hal tersebut sejatinya akan kemudian diperjelas kembali oleh pembicara pro dan juga pembicara kontra dari tim kami. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia yaitu Rosa Damayanti mengemukakan bahwa harusnya tidak ada pembedaan kapasitas hukum bagi para penyandang disabilitas mental dalam hal pertanggungjawaban pidana. Sebab hal ini berkonsekuensi pada lenyapnya hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum dan menghadirkan kesan terdapat kelompok yang kebal hukum di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir dari tim kontra, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Sandi Yuda Pratama selaku pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan poin-poin argumentasi, menjawab urgensi, serta menawarkan mekanisme pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat masuk pada bangunan argumentasi. Adapun hal yang mendasari kami untuk mendukung mosi pada perdebatan kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim kami mengamini bahwa dalam pasal 44 KUHP terdapat aturan terkait penghapusan kewajiban pidana bagi para penyandang disabilitas mental. Akan tetapi, tidak ada ketetapan yang lebih rinci mengenai jenis disabilitas mental seperti apa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal aku, bahwa seseorang yang jiwa terganggu karena suatu penyakit walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pakar hukum pidana Suatra Putrawan mengemukakan bahwa dalam pasal aku masih terdapat kata-kata yang bersifat umum dan belum mengindikasikan secara khusus keadaan yang termasuk pada dalam norma pasal-pasal tersebut.
Hal ini pun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Indonesia juga mengenal penggolongan gangguan jiwa ke dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia atau PPDGJ. Terdapat 99 golongan gangguan mental dalam PPDGJ, mulai dari gangguan mental emosional ringan hingga gangguan mental berat. Maka sudah tentulah terdapat klasifikasi gangguan mental ringan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adapun argumentasi yang kedua ialah sejatinya penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana haruslah diberi sanksi pidana untuk meminimalisir tindak pidana yang lebih parah. Ahli kriminologi asal Amerika Serikat Herbert Packer mengemukakan bahwa setidaknya dalam tatanan konseptual terdapat dua tujuan utama pemidanaan. Salah satunya ialah teori relatif atau utilitarian. Dalam teori dimaksud dijelaskan bahwa pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku, namun lebih daripada itu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Data dari riset kesehatan dasar 2018 mengemukakan dan menunjukkan bahwa sebanyak 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Hal ini berarti dalam sudut pandang usia sebagian besar dari mereka telah dapat dinyatakan cakap dan mampu mempertanggungjawabkan pidananya. Maka dari itu, pemberian pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental ringan adalah hal yang baik bagi kesatuan dan keseimbangan masyarakat, namun tetap mempertimbangkan kondisi kejiwaan mereka. Kemudian adapun argumentasi kami yang ketiga ialah dalam praktiknya penyandang disabilitas mental sudah terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Zwolle, Belanda, terdapat penjara yang diisi oleh orang yang bahkan mengalami gangguan jiwa berat. Para tahanan pun ditangani dan diawasi secara khusus oleh para psikolog. Bahkan di Indonesia, sebenarnya telah terdapat sistem sel khusus bagi para pelaku tindak pidana berat maupun orang yang mengalami disabilitas mental di dalam rumah-rumah tahanan negara. Misalnya saja, di tahun 2017 rutan kelas 1 A Tanjung Gusta Medan pernah dihuni oleh 3 orang tahanan yang mengalami disabilitas mental hingga habis masa tahanannya. Terlebih lagi, berdasarkan data dari Mahkamah Agung RI, dalam paruh tahun 2022 saja terdapat 977 kasus yang disidangkan di pengadilan dengan terdakwa diduga mengalami gangguan kejiwaan. Fakta dari Jurnal Kesehatan Andalas juga menunjukkan bahwa sebenarnya sepanjang tahun 2008 hingga 2012 terdapat 41 terpidana di Indonesia yang terbukti mengalami gangguan jiwa melalui visum et repertum psikiatri. Maka Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan, adapun mekanisme solutif yang dapat kami tawarkan pada perdebatan kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah menambahkan klausul dalam KUHP dan undang-undang terkait tentang unsur-unsur serta klasifikasi jenis penyandang disabilitas mental yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Kemudian yang kedua, menambahkan klausul dalam KUHP mengenai kewajiban hakim untuk mendengarkan serta mempertimbangkan keterangan saksi ahli dalam persidangan dengan terdakwa penyandang disabilitas mental. Selain itu, dimuat juga klausul mengenai visum et repertum psikiatri sebagai pertimbangan majelis hakim. Kemudian yang terakhir, melakukan pengkhususan penjara bagi penyandang disabilitas mental serta mempertegas prosedur sistem lapas dan rutan di Indonesia dalam rangka pengintegrasian sistem pembinaan dengan pengobatan penyandang disabilitas mental di dalam tahanan. Maka dari seluruh argumentasi dan mekanisme yang telah kami sampaikan, kami akan tetap mendukung mosi pada perdebatan kita kali ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Indubio pro reo, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim Pro. Perkenalkan, saya Vila Kintara selaku pembicara ketiga dari tim Kontra yang akan menyampaikan 3 bangunan argumentasi mengapa pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental harus dihapuskan. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwasanya konsep persamaan dan keadilan dalam masyarakat tidaklah selalu sama. Hal ini disebabkan karena ada sebagian golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan yang akhirnya memerlukan piranti dalam memperoleh persamaan dan juga keadilan tersebut. Sejalan dengan pendapat itu, Herbert Lionel Aldous Hart dalam bukunya Concept of Law menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip umum keadilan dimungkinkan untuk adanya diskriminasi. Namun, penerapan diskriminasi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan, yakni kapasitas seseorang seperti halnya kapasitas kejiwaan dan juga kapasitas akal. Dengan demikian, penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlakuan dan juga perlindungan khusus berupa tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana karena apa yang mereka lakukan sejatinya bukan merupakan pilihan mereka, melainkan karena keterbatasan dan juga gangguan kejiwaan yang mereka alami. Dewan Juri yang terhormat, sebagai kelompok yang rentan, penyandang disabilitas mental kerap kali dicederai hak-hak dasarnya oleh aparat penegak hukum yang diskriminatif.
Hal tersebut dapat kita lihat bersama dalam kasus eksekusi mati Rodrigo Gularte sebagai seorang penyandang depresi dan juga bipolar. Jaksa Agung RI saat itu sempat menyatakan bahwa Rodrigo berpura-pura mengalami gangguan jiwa agar pelaksanaan eksekusi mati terhadap dirinya dapat ditunda atau dibatalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum abai terhadap kesehatan jiwa seorang penyandang disabilitas mental. Sekalipun saat itu sudah ada terdapat alat bukti berupa surat dan juga keterangan ahli. Selain itu, menurut Cucu Saidah, seorang aktivis difabel, disabilitas mental di Indonesia adalah kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan fisik, bully, pelecehan seksual, serta dikurung di ruang isolasi saat berada di dalam lapas. Hal serupa juga terjadi di Australia sebagai negara yang telah menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Human Rights Watch melaporkan ada 32 kasus kekerasan seksual dan 41 kasus kekerasan fisik oleh penjaga lapas terhadap tahanan penyandang disabilitas mental di Western Australia dan juga di Queensland. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga melaporkan bahwa para tahanan yang memiliki disabilitas mental menghabiskan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam tahanan isolasi atau sel keamanan. Mengingat adanya celah ekstrim yang dapat mencederai hak-hak dasar seorang penyandang disabilitas, maka sudah seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental dihapuskan. Pun Dewan Juri yang terhormat, jika mengacu pada tujuan utama dari didirikannya lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah seorang penyandang disabilitas mental yang akhirnya dibebankan tanggung jawab pidana kemudian dimasukkan ke dalam lapas dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, perlu kembali kita ingat bersama bahwa seorang penyandang disabilitas mental dengan gangguan yang dimilikinya memiliki keterbatasan untuk memahami dan juga beradaptasi dengan aturan dan berbagai program yang ada di lapas. Maka, patut dipertanyakan untuk apa penyandang disabilitas mental tersebut dimasukkan ke dalam lapas jika pada akhirnya ia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari didirikan lapas. Berdasarkan poin-poin argumentasi kami selaku tim kontra mengajukan mekanisme untuk tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Adapun mekanisme tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat penjelasan dari pasal 44 KUHP yang menjelaskan secara komprehensif mengenai pengertian dan juga kriteria dari seorang yang tidak sehat jiwanya. Sehingga hal ini dapat menciptakan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas mental. Kemudian mekanisme yang kedua adalah menambahkan faktor kesehatan jiwa dalam pasal 109 KUHP sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan. Dengan demikian, seluruh argumentasi dan mekanisme yang kami ajukan sejatinya menjunjung tinggi kebermanfaatan dan mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra tetap sepakat untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Hukum sejatinya merupakan hal yang netral, namun yang membuatnya menjadi berharga adalah nilai argumentasinya. Profesor Omar Hiyarij. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada sesi akhir perdebatan kita kali ini, di mana pada dasarnya, baik dari pro maupun kontra sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni guna mewujudkan mekanisme penegakan hukum yang optimal, namun dengan tetap menjaga hak-hak warga masyarakatnya. Adapun, terdapat beberapa titik pertentangan perdebatan kali ini, yakni yang pertama, tim pro meyakini bahwa penyandang disabilitas mental tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena terdapat banyak klasifikasi disabilitas mental yang terdiri dari klasifikasi ringan hingga berat. Sehingga hal tersebut tidak serta-merta membuat seluruh pengidap disabilitas mental tidak dapat dipidana. Adapun, tim kontra menolak dengan mengatakan bahwasanya setiap penyandang disabilitas mental merupakan pihak yang memiliki keterbatasan kejiwaan dan akal, sehingga mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus berupa tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana karena apa yang dilakukannya bukanlah atas kemauan mereka, melainkan atas gangguan jiwa yang mereka alami. Kemudian yang kedua, tim pro meyakini bahwasanya mekanisme yang tepat adalah dengan memberikan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Lantaran, hal tersebut sesuai dengan teori relatif hukum pidana, di mana pemidanaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat yang melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Akan tetapi, tim kontra menyatakan bahwasanya tujuan dari dibentuknya lembaga pemasyarakatan adalah guna menjadikan masyarakat tidak lagi mengulangi perlakuannya dan dapat diterima kembali di masyarakat.
Namun, karena pada dasarnya disabilitas mental merupakan suatu penyakit, permasalahan sejatinya harus diselesaikan sedari akar melalui penyembuhan penyandang disabilitas yang dapat dilakukan di rumah sakit jiwa dan bukan di lapas. Sekian konklusi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Sekian dan terima kasih.